Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febriansyah dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure 2A dengan NIM 2003701 akan menampilkan cara membuat peta administrasi dari ArcGIS. Yang pertama, kita harus menyediakan petanya terlebih dahulu. Apabila sudah tersedia, kita langsung klik Add Data, lalu Connect to Folder, lalu kita cari di mana kita menyimpan peta yang telah kita download. Setelah itu add. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini adalah peta dari Kota Batu. Pertama, kita add data frame properties terlebih dahulu. Di koordinat sistem, kita masuk ke project, lalu ke UTM, dan WGS yang 84. Karena kita ini Kota Batu di Indonesia, kita pilih yang short term, lalu di 49S. Oke. Nah, setelah itu kita akan meng-georeferencing dari peta ini dengan cara menambah add control points, lalu di antara titik X yang atas ini dan Y yang sebelah pinggir ini akan terjadi titik pertemuan. Nah, disitulah kita akan menambahkan add control points-nya. Nah, kita klik ini di sini, klik kiri, langsung klik kanan input X dan Y. Dan X-nya tadi adalah 660000, Y-nya 9144000. Oke. Nah, zoom to layer. Nah, setelah titik 1 ini kita akan menambahkan di titik 2, titik 3, dan titik 4. Lalu setelah kita menitik control points 4 titik ini, kita akan melihat RMS error-nya. Ini ada 1,9. Nah, setelah itu kita georeferencing dan update georeferencing-nya. Nah, oke. Setelah itu, untuk memulai mengedit, kita harus membuat dulu save file di katalog ini. Nah, di folder kita membuat peta ini. Nah, kita membuat new folder terlebih dahulu. Ada administrasi dan new folder kawasan. Nah, pertama kita di kawasan ini membuat new save file dengan nama kawasan, lalu fitur type-nya yang polygon. Nah, di sini koordinat sistemnya kita masukkan sama seperti saat memasukkan data frame properties. Oke. Nah, di sini kita akan mulai mengedit. Dengan itu, kita mulai dari editor dan start editing. Nah, biar tidak muncul di sini, kita klik editor, lalu editing windows, dan create features. Nah, oke, setelah ini kita klik yang kawasan. Nah, kita klik ke polygon. Kita mulai meng-polygon dari sisi terluarnya. Dengan cara seperti ini, kita zoom dengan detail, dengan hati-hati, agar tidak terklik 2 kali. Nah, kita gunakan lagi, ke polygon. Kurang lebih seperti ini sampai kita bertemu pada titik awal kita mulai mempolygon. Baik, setelah kita mempolygon semua luar peta ini,
Selanjutnya kita akan mengganti warnanya dulu agar lebih terlihat ke dalam peta batas administrasinya. Kita pilih yang hollow dan outline width-nya yang kita pilih yang 2. Nah, setelah ini kita akan membagi batas administrasi per kecamatan. Kebetulan di peta ini batas kecamatannya adalah dari setiap warna. Dari Kecamatan Bumiaji warna hijau, ada Kecamatan Batu warna kuning, dan Kecamatan Jodraja yang warna merah. Kita akan menggunakan cut polygon tools dan masih sama kurang lebih caranya seperti tadi. Kita akan mengklik dari setiap batas wilayah ini. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kita telah membagi dari setiap kecamatannya. Lalu setelah itu, kita akan membuat titik kecamatan. Caranya adalah dengan dari katalog. Lalu kita masuk ke folder yang administrasi dan klik kanan. New save file. Nama sini adalah titik kecamatan. Fitur type-nya yang poin dan masukkan lagi koordinat sistemnya. Masih sama seperti saat masukkan data frame properties. Lalu kita akan start editing yang titik kecamatan. Poin, kita pilih saja di pas kecamatannya. Dari setiap kecamatannya. Oke, setelah itu kita pilih titiknya, tipe titiknya. Nah, akan muncul seperti ini. Kurang lebih kita telah membuat seperti ini. Baik, setelah itu kita akan membuat batas daerah. Masih sama, kita akan membuat new save file dari administrasi, lalu new save file, batas daerah, fitur type-nya yang polyline, masukkan koordinat sistemnya, masih sama seperti data frame properties. Baik, langsung kita start editing lagi. Ya, batas daerah. Kita pilih yang lain agar tidak bingung. Kita ini sama caranya dengan tadi membuat polygon kita dari titik terluarnya dulu batas daerah ini. Matikan saja yang kawasan. Nah, kita buat seperti ini sampai kita ke titik awal lagi. Nah, setelah semua tertitiki batas daerah ini, kita ganti sesuai apa yang kita inginkan untuk batas daerah ini. Klik OK. Kurang lebih akan menampilkan hasil kita ini seperti ini.
Setelah ini kita akan mewarnai dari peta batas administrasi ini. Sebelum mewarnai, kita akan menamainya terlebih dahulu. Dengan caranya adalah dari kawasan masuk ke Open Attribute Table. Nah, kita masuk ke Add Field. Tapi sebelum Add Field, kita harus stop editing terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan Add Field. Kita sudah Add Field terlebih dahulu. Ini adalah titik kecamatan. Type-nya yang teks. Oke. Nah, ini itu dari Kecamatan Bumiaji. Kita start editing lagi. Ya, kawasan. Nah, kita namai di sini Kecamatan Bumiaji. Baik, bila sudah selesai, kita akan menampilkan terlebih dahulu namanya. Dari itu, klik kanan dari kawasan, properties, dan labels. Kita klik yang label features in this layer. Label field-nya titik kecamatan. Kita tinggal oke. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita akan mewarnainya dengan cara klik kanan dari kawasan, masuk ke properties. Kita masuk ke simbologi, kategoris. Nah, value field-nya kita masukkan yang titik kecamatan, lalu add all values. Nah, kita bisa memilih warna sesuai selera kita. Lalu klik OK. Nah, ini akan hasilnya. Baik, setelah itu kita akan membuat layer dari peta ini. Caranya dengan klik File, Page and Print Setup. Lalu kita pilih yang A4. Lalu kita tinggal OK. Nah, setelah itu kita tinggal ganti view dari data view ke layout view. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal kita sesuaikan dan posisikan dengan pas agar kita dapat membuat agenda di bawahnya. Kita atur skalanya agar pas 200.000. Nah, seperti ini ya, kita posisikan peta ini dengan pas. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat layout-nya dengan kita akan tambahkan dulu dari kotak di bawah ini untuk membuat agendanya. Kita ganti menjadi no color dan pinggirnya warna hitam. Oke. Nah, oke.
Nah, pertama kita akan menambahkan grid-nya terlebih dahulu. Kita klik kanan, properties, masuk ke grids, new grid. Nah, kita pilih measure grid. Oke, finish, dan akan muncul grid seperti ini. Baik, setelah itu kita akan menjuduli peta ini. Cara add text. Di tengah, lalu oke. Nah, kita posisikan dan atur seberapa besar peta ini, judul peta ini. Sudah pas, kita insert mulai dari arah mata angin. Kita pilih sesuai selera saja. Kemudian posisikan agar tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Setelah itu kita insert kembali. Yang selanjutnya adalah scale text. Setelah scale text, kita akan menginput kembali, insert kembali scale bar-nya. Agar tidak terlalu mepet, kita mulai saja dari 2. Lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membatasi dari kotak ini untuk membuat legenda dan identitas diri. Yang ini yang lain. Klik 1 kali dan biar sampai ujung yang kita paskan, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menginsert legendanya. Again, insert again. Kita tinggal next. Tambah legendanya. Huruf A. Oke. Finish. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk memperbaikinya, kita dapat menamainya dengan menghapus dari underscore atau dari warna-warnanya. Baik, selanjutnya yang terakhir kita menambahkan identitas diri kita. Kita tambahkan teks lagi.
ini tinggal kita atur besar kecilnya dan posisinya. Kita tambahkan logo nama universitas dan prodi kita. Baik, kita selanjutnya akan menginsert picture untuk logo universitas. Ya, dan selanjutnya kita menambahkan sumber petanya. Oke. Dan yang terakhir, jangan lupa kita menginsert insert peta. Kita posisikan di ujung peta ini dan menamainya dengan menambahkan line terlebih dahulu. Nah, sudah selesai pengerjaan dari peta administrasi Kota Batu. Dan terakhir, kita mengekspor map ini ke folder yang kita simpan untuk peta ini. Nah, seperti inilah hasil dari pembuatan peta administrasi tadi kita mulai dari awal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.